lagi sama Inara. Inara, kadang kan ya namanya hidup tuh ada aja hal yang menyenangkan, ada juga yang hal yang bikin kita nggak nyaman sampai kita sedih. Kalau Inara punya nggak sih sahabat yang tempat cerita, yang selalu support kamu, selalu ada nemenin kamu? Ada. Sahabat, teman atau apa? Bisa dibilang sahabat kali ya. Jadi dari zaman sekolah sih dia udah bener-bener, iya kita berteman sempet kita nggak ketemu, maksudnya ada jarak. Sempat lost contact? Bukan lost contact, kita tetap kontekan, cuman memang jarang ketemu karena kan dia kuliahnya di Jogja gitu. Tapi begitu dia selesai kuliah, ya kita main bareng lagi kayak gitu. Bahkan sampai terakhir aku pisah kemarin, dia istilahnya dia temenin aku ke court, dia temenin aku ke sidang, terus dia iya, terus juga bahkan dia sampai hari ini dia ngebantu di bisnis aku juga. Jadi dia in charge di bisnis aku. Kenapa sih, Dek? Sakit, Dek, dipukul yang tadi. Mata gue merah tuh, lihat tuh. Mana? Tuh, lihat kan. Iya. Lu kayak tiap episode digebukin deh. Tahu nih sampai berapa. Kayaknya dia gebukin maling tapi gebukin diri sendiri. Iya, lu curiganya gitu. Kesel sama diri sendiri. tapi seneng banget kalau punya sahabat tuh yang support kita dalam keadaan apapun. Ya nggak cuman seneng aja tapi susah juga pasti ada. Betul. Iya, aku sempat sedih sih karena orang-orang tuh pada sempet ngebully dia. Karena dipikirnya pansos lah apa segala macam. Padahal teman-teman tuh nggak tahu bahwa orang ini tuh yang bener-bener selalu ada gitu loh di sisi aku dari dulu. Dari aku belum hijrah sampai aku udah hijrah. Sampai akhir aku comeback ke dunia entertain. Sampai hari ini Masya Allah. Iya. Orang mungkin ngelihat saat itu aja kamu deket sama dia. Padahal kan yang sebenarnya terjadi pertemanannya emang udah lama ya. Iya. Oke. Nah, selain dia, mungkin berarti sama dia kamu bisa cerita apapun? Iya, tapi kalau untuk, memang dari dulu kalau untuk urusan rumah tangga itu aku jarang cerita ke siapa-siapa. Even ke keluarga. Kalau emang udah parah banget, biasa aku cerita ke abang aku sih. Karena aku selalu cari orang yang bener-bener yang paling bijak lah gitu dalam keluarga. Cuman kalau dirasa udah mentok banget dan aku ngerasa kayak, gimana sih, siapa sih, maksudnya ibu mana sih, misalnya kalau misalnya kita merasa udah dalam keadaan terpojok dan terancam gitu kan diri kita dan anak-anak ya gimana, kita mau lari kemana gitu. Iya. Oh berarti kamu tuh tipikal orang yang kalau orang-orang yang tidak bisa memberikan solusi mendingan nggak usah diceritain ya. Dipendem aja. Iya. Kalau si Dede mah gampang banget curhat, ketemu siapa curhat. Dia temennya kadang-kadang juga ngoceh aja. Nggak kenal curhat juga. Curhat mulu. Jadi semua orang tahu masa lalu dia. Sebenarnya itu bukan ke curhat, itu lebih ke pemberitahuan ya. Kayaknya info-info. Oh kayak nons dong pemerintahan. Kalau gue curhat sama Dede kayak curhat sama Toa, langsung cerita sebelum kemana-mana. Sampai Berarti ini beberapa tahun ke belakang nih keluarga, semua teman-teman, sahabat-sahabat tuh semuanya support kamu ya. Jadi kamu juga lebih nyaman, lebih tenang. Alhamdulillah, maksudnya dengan support mereka ini aku jadi ngerasa kayak oh ternyata aku tuh nggak sendirian kayak gitu. Jadi inilah yang membuat aku bertekad untuk kami ke entertain ini bukan cuman cari uang tapi juga aku berusaha untuk syiar juga dan berusaha untuk meyakinkan perempuan-perempuan lain yang mungkin nasibnya serupa sama aku. Kita harus berani untuk speak up dan dan harus tahu maksudnya langkah-langkah awalnya ini sebelum untuk ke arah yang lebih jauh mau ngapain aja itu harus ada. Terus komunitas juga, kita harus punya komunitas supaya tahu lah harus ngapain gitu. Karena kan namanya ibu rumah tangga kan mungkin mereka bertahun-tahun ya tak terbiasa mencari nafkah kayak gitu kan, membiayai anak-anak, mereka bingung harus ngapain. Jadi harus ada komunitas sih yang mewadahi mereka. Nah mereka tuh harus ada yang fasilitasin lah istilahnya. Bisa saling menguatkan juga. Bisa saling menguatkan juga supaya mereka juga nggak merasa sendiri gitu. Kayak support system gitu ya. Iya. Oke, nah nih langsung aja kita panggil ini dia salah satu sahabatnya Inara.
Kenalin dong. Kalau Ini ini mah bukan teman sekolah. Iya. Ini tuh manajer aku. Iya, tapi kan kan aku bilang tadi salah satu tempat curhatnya Inara. Iya, tapi memang maksudnya walaupun kan orang taunya kalau manajer itu kita deket cuman karena kontrak kerja istilahnya. Tapi sama Kak Putri itu aku kenal udah lama banget, udah dari 2013 ya. 12 tahun kita kenal, zaman aku masih girl band. Oh, udah dari kenalnya zaman yang girl band malah? Iya, zaman pegang girl girl bandnya band. dulu, Kang. Oh, dulu pegang girl band. Berarti kita sering ketemu di acara itu dong ya? Iya, Oh iya. Acara pagi. iya. Pagi, ya. Istilah aku Yang lebih kocok-kocok jemur-jemur. iya, aku kenal lebih dulu Kak Putri daripada tetangga. Oke. Gitu. Oke. Jadi saking lamanya akhirnya ketika aku comeback ya udah aku sama Kak Putri aja. Karena memang kita juga tetanggaan ya. Iya. Jadi hampir semua perjalanan hidup aku tuh lika-likunya Kak Putri tuh tahu semua. Iya. ini- Ketika aku udah hijrah kan aku hiatus tuh 7 tahun aku nggak balik lagi kerja. Tapi kita karena tetanggaan ya udah kita tetap silaturahmi. Kadang-kadang aku main ke rumah bawa anak gitu kita ngobrol ya. Bahkan aku dapat rumah yang sekarang itu juga Kak Putri juga yang bantu nyariin di situ. Makelar, Kang. Tanah ya, Wak. Jadi segala bisa gitu. Oh, selain jago manage dia ini juga ya, ini perantara. Tanpa perantara kecuali Teh Putri. Kak Putri, Inara orangnya gimana sih? Kalau yang Kak Putri lihat selama 12 tahun ini kenal deket. Orangnya perempuan kuat. Wah. Ya, Ntar tolong angkatin galon ya. Masa ngangkatin galon deh. Galon kosong. Galon kosong. Sama gas di rumah saya tolong pasangin. Kuat dalam arti apa yang Kak Putri maksud? Semua hal sih Kang. Jadi Oke. kayak kalau kerja dulu kan kayak kerjaan itu dia ya pagi ke pagi. Maksudnya walaupun punya anak kadang-kadang anak juga dibawa. Maksudnya buat itu kan bagus ya sama di kehidupan dia hari-hari juga gitu. Terus dia juga orangnya kalau ada kemauan dia dikejar terus. Wah. Hebat. Mantap. Jadi orangnya ya itu deh. Strong. strong woman. Ini nggak disogok. Ah, iya. Berarti Gimana mau nyogok lu? Dia datang aja lu nggak tahu. Syok langsung Karena syok. nggak pernah mau. Karena nggak pernah mau. Wah, berarti spesial. Cuma di ini baru tahu. Kantornya datang cuma di ini baru tahu. Nggak Tadi tahu. datang-datang juga, aduh ngantuk banget. Iya. Tapi bener dia pekerja keras loh. Tadi dia cerita, aku baru tidur setengah jam katanya. iya belum tidur loh tadi katanya. Habis ngewayang soalnya kemarin. Tapi kalau sedekat gini berarti nih suka curhat-curhatan nih. Oh sering. Biasanya apa Makanya dia sih? takut kalau aku dipanggil. Iya. Kalau ceritain ya. Biasanya suka curhat apa? Apa aja sih? semua ya? Apa pribadi iya, kerjaan udah pasti. Kalau apa ya kalau udah tiba-tiba ada di bawah di rumah, di ruang tamu, oh ya pasti ada sesuatu. Oh, berarti dia pengen ngobrol gitu? Ngobrol. Oh, kayaknya dia dibawa di ruang Ya, tamu. kalau nggak langsung ke kamar saya, Kang. Oh. Nggak ngetok lagi. Oh, Langsung masuk aja gitu. Oh, punya kunci ganda kali. Oh, langsung ke kamar kalau mau cerita. Ntar aku mau cerita. Sama security-nya deh. Iya, dia kan di ruang tamu kalau gua. Iya, iya. Pernah nggak Inara curhat sampai dia nangis? Ada nggak sih momen Pernah itu? ya. Ya sering Oh, juga. sering. Ada. Sering Pernah, amat. pernah. Pernah Iya. banget. Pernah. Ini Inara doang yang suka cerita, apa Kak Putri suka cerita juga ke Inara? Karena dia cerita mulu, jadi aku jarang kan. Oh, jarang. Nanggapin lagi kayak nanggapin. Sekalian. Iya, Kak Putri lebih kayak ember ya, nampung aja ya, nampung. Iya. Kayak toreng juga dong. Oke. Nih Putri ini kalau Inara katanya bisa logat Betawi juga ya? Oh Iya, iya. kalau bicara nggak di depan ini, Betawi banget. Lah ngapa lu ngapa? Buset dah. Masih Denny ya? Oh gitu? Coba dong, coba Coba, dong. lu kemana kemarin? Lu kemarin? Mana? Ceritanya kita lagi ngelenong, Inara jadi ibunya Dede ya? Ibunya Dede. Oh iya, coba. Ya, Po, no, anak lu no, bolos sekolah mulu no. Coba, kamu diri dong Inara. Dia jago. Kita lagi. Mama
sama si Denny ngeledekin Baya sama. Dede lagi naikin layangan dipegatin Baya sama dia. Kenapa mesti dia sih jadi anak gue? Magang banget ya. Lu urusin apa itu anak lu tuh? Bader banget itu anak lu. Lu Nggak, jangan. buset dah. Makanya jadi anak lu jangan suka ngelawan, bader banget. Iya. Bader banget. Main PS mulu lu bader banget. Nggak ngerti mah grip lu. Oh ternyata di balik sosok kalemnya suka ini juga ya, suka nyablak juga ya. Iya, sebenarnya bukan nyablak sih, maksudnya karena mama ada Betawinya. Ada Betawinya. Oh. Dari nenek sih, dari nenek ada Betawinya, jadi ya udah biasa di lingkungan itu ngobrol sama orang Betawi. Gitu. Lah bocah pada nutup. Untuk di jalan gitu. Sudah lama berteman, udah lama kenal, kerja bareng, sering curhat. Nah, di momen ini ada nggak yang pengen Inara sampein buat Putri? Apa ya? Makasih banyak, Kaput. Makasih banyak udah selalu membersamai 12 tahun ini. Nangis lu. Sedih, maksudnya Selalu ada dia ya. iya selalu ada. Bahkan dulu zaman aku sempat bandel juga, nggak mau dengerin beliau juga. Kayak waktu dulu, bukannya menyesali ya, tapi kayak sering aja gitu ada beberapa hal yang aku nggak mau dengerin dia. Nggak mau cerita yang itu, yang suruh pisah meja. Apa tuh? Iya, jadi dulu waktu sebelum ini tuh waktu masih Iya. pacaran sebelum nikah. Dia tuh overprotect banget sama aku. Karena kan aku kan dulu di girl band kan tinggalnya tuh di kayak karantina gitu ya, asrama gitu. Jadi kalau misalkan dekat sama cowok gitu, wah dia langsung, siapa tuh langsung dilihat tuh, langsung dicek, background checking. Background checking, terus kalau misalkan lagi ketemu gitu, bisa nggak pisah meja dulu? Iya bener-bener, sampai segitunya, banget dijagain banget gitu. Deh, ini lagi momen sedih. Deh. Saya nyari tisu ada mau ngasih koran kelewatan. Pakai koran lo kata kaca kantor. Ya Allah. Kalau sekarang Jadi overprotect banget. Maksudnya aku ngelihat dia tuh sebagai sosok yang benar-benar peduli gitu, sayang sama aku. Jadi bukan cuman sekedar apa ya ada kerjaan doang, habis itu nemenin aku enggak, tapi mau aku lagi nggak ada kontrak kerja pun beliau tetap nemenin aku gitu, tetap ngedengerin aku curhat gitu, tetap sampai hari ini bahkan tetap apa ya mau gitu bersedia untuk dicurhatin gitu, untuk ngasih tahu, kadang dia sharing juga. Terus kita juga sama-sama sekarang bocil-bocilan tambah banyak, tambah banyak. Jadi apa ya sharing juga, maksudnya parenting lah, anak lagi sakit curhat gitu. Jadi aku ngerasa nggak sendirian lah istilahnya. Aku kan nggak punya saudara perempuan. Jadi ketika ada Kak Putri itu aku ngerasa kayak punya saudara perempuan yang sedarah gitu, saking deketnya. Tuh, Teh Putri, waktu nyeritain Teh Putri aja, Inara tuh sampai nangis ya. Ada nggak yang pengen Teh Putri sampein buat Inara? Buat Ina tetap jadi ibu yang baik buat anak-anak, tetap kuat, jalanin semua hidupnya, terus ke depannya ya mudah-mudahan cepat dapet jodoh lagi. Amin. Biar ada yang jagain. Iya. Lalu kreatif. Amin. Itu- Bukan lu. Sebentar kreatif, itu peluk dong, maksudnya gue peluk Inara. Teh Putri. Oh Putri. Teh Putri. Ya lo bilang dong. Ya lu. Teh Putri. Teh Putri peluk Inara, peluk dong. Di otak gua, masa gua peluk Inara? Oh iya. Mentang-mentang lu sebagai ngelit, tiba-tiba mau meluk. Ya itu kan ditulis peluk dong. Apa gua? Oh, maksudnya Teh Putri sebagai bentuk kedekatan kalian udah saling mengungkapkan perasaan, pelukan dong. Ya ampun. Wah,
tepuk tangan Teh Putri keren loh, Teh Putri nih manajer keren nih. Pak, Lahir batin dia jagain Pak, semuanya. anaknya nggak boleh meluk mamanya. Anaknya. Beda banget, anaknya keluar dari mana lu? Ya udah, sekarang kita akan bagi-bagi hadiah ya. Saatnya kita. Woi. Keluar dari kecil banget. Oke, kita cari tahu dulu siapa yang beruntung. Cari tahu, Den. Kita cari tahu, kita lihat di komentar ya. Iya. Ini dia. Itu dari sahur. Mana postingannya. dong? Dari Hadi_Ruwadi. Oke. Neng Inara tahu nggak orang lain ngasih surat cinta untuk Starla, tapi kalau aku cuma ngasih surat nikah untuk Momi Starla. Hadi bisa aja lu Hadi. Bisa aja, anduk mandor. Oke, Kang Hadi kita hubungi ya. Kang Kita Hadi. hubungi. Halo. Ini baru sahur. Ini baru sahur. Ini baru sahur. Ini baru. Mantap lu. Oke. Dengan siapa Di mana, Pak kenapa? Hadi? Dengan siapa nih? Hadi di balik papan. Oh, di balik papan. Ya Allah, Pak Hadi, buka dulu papannya. Oke. Mas Hadi. Kejepit. Hadi Ruwadi di balik papan. Nih ada pertanyaan. Kita akan kasih pertanyaan, nanti Dede akan menentukan benar atau salah. Iya betul, tapi sebelum itu kita jelaskan dulu. Kalau misalkan jawabannya benar, Dede akan ngesot. Nah, Tapi kalau salah, Dede akan ngesun. Ngesun gimana? oke. Pertanyaannya adalah Ini dia. kipas apa yang paling ditunggu-tunggu cewek? Apa tuh? A. Kipas angin. Pas angin. B. Kipas Tian dilamar. Apa tuh jawabannya? Yang B, kepastian dilamar. Nah, coba Dede. Coba Dede. Iya. Betul. Oke, sekali lagi selamat. Mas Hadi dapatkan hadiah 1 juta rupiah, dipotong pajak 950.000. Oh enggak ya. Oke, potong pajak ya. Persembahan dari MDTV, drama nomor 1. Satu. Jangan kemana-mana.